Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Sifanya. Saya berharap saudara nggak bosan dengan hai-nya saudara. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat, kata kalimat yang keluar, nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 3 faktor penting untuk menjadi saksi Tuhan di zaman now. Wih, cakep ya. 3 faktor penting untuk menjadi saksi Tuhan di zaman now. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari ayat yang kita baca, Tuhan mau kita menjadi saksi. Alkitab katakan Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Ini bicara mengenai lingkup yang paling kecil, keluarga, komunitas, orang-orang di sekitar kita, dan sampai seluruh bumi. Artinya sampai orang-orang yang gak kenal kita pun dapat mendengar Kristus melalui kasih atau kisah orang tentang kita, atau impresi yang orang dapat tentang kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah. Dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berita yang kita bawa adalah berita pendamaian. Berita yang kita bawa adalah berita anugerah. Bahwa Kristus Yesus telah mati bagi dosa kita. Dan melalui korban darahnya, Dia mau mendamaikan kita dengan Bapa kita di surga. 3 faktor penting agar saudara dapat menjadi saksi yang efektif. Yang pertama, faktor yang paling penting agar saudara bisa menjadi saksi yang efektif adalah attitude atau kelakuan kita. Winston Churchill mengatakan demikian, etika atau sikap adalah suatu hal kecil tapi dapat menciptakan perbedaan yang besar. Kata Winston Churchill, Prime Minister dari kerajaan Inggris. Kata John Maxwell, people may hear your word but they feel your attitude. Orang mungkin dengar omongan kita, tapi orang merasakan lebih dalam lagi tentang kelakuan kita atau etika kita. Dikatakan saudara, Matius 7 ayat yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Attitude itu adalah cerminan siapa atau seseorang atau sesuatu yang saudara representasikan. Ketika saudara merepresentasikan sebuah organisasi, maka sikap saudara mewakilkan organisasi tersebut. Jadi ketika kita ingin orang lain berbuat baik, kita pun juga harus berbuat baik. Ketika kita ingin menjadi orang yang dihargai, kita pun harus menghargai orang lain. Karena saya percaya action speak louder. Perbuatan berteriak lebih besar dari perkataan kita. Faktor kedua yang paling penting agar saudara bisa menjadi saksi yang efektif adalah stay relevant atau menggunakan bahasa yang sama. Filipi 2 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus, dia tidak hanya duduk di tatanya yang kudus, tetapi dia datang ke dunia mengambil rupa sebagai manusia. Saya percaya itu bukan hanya menunjukkan sebuah kerendahan hati,
Tapi itu juga menunjukkan Yesus menggunakan bahasa yang sama dengan manusia. Suatu hari ada 2 ayam berantem, dan seseorang melihat ayam berantem dan berusaha memisahkan. Dan dua-dua ayam tersebut karena dipisahkan dengan tangan, dan ayam tersebut dua-duanya menggigit tangan orang yang hendak berbuat baik sama mereka. Dan orang yang memisahkan tersebut berkata dalam hatinya, coba aja gue bisa bahasa ayam, gue akan marahin mereka. Gue akan bilang sama dia, gue pisahin supaya lo gak berantem. Kenapa lo gigit tangan gue? Saya percaya Yesus datang ke dunia karena dia ingin memakai bahasa saudara dan saya, wujud manusia, agar saudara bisa mengerti bagaimana Allah mengasihi saudara. Dia bukan hanya hidup di tatanya dan hanya memerintah dari surga, tapi dia datang sebagai manusia untuk menunjukkan saudara sangat dikasihi. 3 faktor penting bagaimana kita menjadi saksi di zaman now. Yang pertama, attitude atau kelakuan kita. Yang kedua, relevan, menggunakan bahasa yang sama. Yang ketiga, menjadi solusi sebelum menginjil. Matius 5 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, kamu adalah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam bicara mengenai rasa. Garam bicara walaupun kecil, tapi dia memberikan rasa yang luar biasa. Saya percaya Tuhan mau kita memberi rasa. Saya percaya Tuhan mau kita sebelum menginjili orang lain, kita sudah menjadi solusi. Orang lihat hidup kita jadi berkat. Orang lihat kita datang bukan menghakimi, tapi membawakan kabar baik tentang kerajaan surga. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mother Teresa datang ke sebuah negara yang terkenal dengan perselisihan agama mayoritas yang kuat. Dikatakan ketika kedatangannya orang gak tertarik dengan penginjilan, orang gak tertarik dengan Yesus. Tetapi Mother Teresa menjadi solusi atas kemiskinan di sebuah kota yang bernama Kalkuta. Ketika Mother Teresa menunjukkan pedulinya, sayangnya, kasihnya menjadi solusi atas masalah yang dihadapi oleh daerah tersebut, perlahan tapi pasti orang mulai tertarik dengan berita tentang Yesus. Saya berdoa agar saudara dapat menjadi saksi yang efektif di zaman now. Yang pertama, prinsipnya attitude kita relevan, menggunakan bahasa yang sama, menjadi solusi sebelum menginjil. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara. Dan jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Radang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang
sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini mari kau yang rindu melihat Tua yang besar, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini generasi ini selamatkan ya Tuhan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan.